Ada yang bilang besok market merah karena ada perang, ada yang bilang market hijau karena China bertemu dengan Donald Trump. Halo Leong BC, Ludi Sudarmo, dan kawan-kawan semuanya. Aku langsung aja mulai live malam hari ini ya. Aku matiin komennya yang ada di Igoy, teman-teman. Igoy aku namanya @ellenmay_official, dan kita mulai live malam hari ini. Seperti biasa kita akan bahas dulu IHSG, tapi sebenarnya ya sedikit tentang IHSG. Abis itu aku mau bahas pre-opening atau pre-bell US stocks ya. Jadi pre-bell US stocks ini gimana? Ini yang bakalan ngaruh banget ke market besok sebenarnya ya. Jadi yang bakalan berpengaruh sekali untuk market besok. Oke, ini kalau teman-teman perhatikan Indo Stocks ini IHSG-nya udah naik sangat signifikan sekali, dan dari bottomnya ini udah naik sekitar 18%. Nah, langsung aja aku bilang ya, teman-teman yang mungkin ketakutan pada tanggal 8 April kemarin, bahkan banyak banget di sini tuh konten-konten, mungkin teman-teman yang sering berbagi di pasar saham juga, aku melihat banyak banget konten-konten yang sangat pesimis dan bilang jualan. Padahal kalau ngikut ilmunya Warren Buffett sebenarnya be greedy when others are fearful, dan 8 April kemarin adalah puncak atau bottom market, dimana puncak ketakutan market itu terjadi. Sekarang sudah naik sekitaran 18%, bahkan banyak yang naik sampai 20% lebih. Aku cuma mau mengingatkan buat kalian yang masih punya saham nyangkut, waktu itu sangat ketakutan sekali, stres, gak bisa tidur, gak bisa makan enak karena ketakutan di saham. Tolong diingat-ingat ya. Dan saat ini adalah saatnya kamu mengurangi posisi. Money management itu matters. Investing yang paling penting adalah tetap waras. Cuan itu penting, tapi cuan dan tetap waras. Jadi kalau tanggal 8 April yang lalu kamu stres banget, 7 April libur lebaran kamu stres banget, waktu itu aku nerima DM yang semuanya tuh udah ketakutan banget, sangat luar biasa sekali, juga di bulan Maret kemarin. Kalau sekarang saham-saham kamu naik, yang nyangkut-nyangkut itu kurangin. Sebenarnya bukan masalah sahamnya mau kemana. Aku kalau bilang marketnya ini arahnya bullish selama Donald Trump gak ngeluarin kebijakan yang aneh-aneh lagi, gitu ya. Nah, jadi aku cuman mau ngingetin dari sisi money management dan juga psikologi trading. Apalagi kalau misalkan kalian waktu itu sempat nyangkut dan stres banget, terus sekarang memutuskan untuk malah nambah lagi, menurutku kok itu agak nggak wise ya. Jadi nyangkut-nyangkutmu itu mungkin sekarang udah hijau atau mungkin lagi BEP atau rugi dikit, menurut aku kurangin dulu. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk bahas saham dan hal-hal lain ya. Jadi tadi aku ngebahas hal penting dulu, aku taruh di depan, dan nanti mungkin aku akan ulang lagi di belakang. Aku akan bahas tentang pre-opening US stocks ya. Jadi pre-bell US stocks ini gimana? Ini US stocks itu naik jelang negosiasi pertemuan antara Amerika dan China, dan juga jelang keputusan suku bunga The Fed. Nah, jadi semua tuh pada berharap pertemuan antara Amerika dan China. Pertemuannya diadakan di Swiss, dimana kalau misalkan dia diadakan di Amerika, China nggak bakalan mau, karena itu menunjukkan bargaining power China yang kalah dibanding Amerika. Tapi kalau diadakan di China, Amerika yang kalah. Maka dari itu mereka mengadakan di negara lain dan juga di Switzerland. Switzerland ini menariknya, di sini banyak banget tempat sekolah untuk anak-anak orang kaya di seluruh dunia, sultan-sultan seluruh dunia, dan mereka ngajarin etiket juga kayak gitu. Ini off topic dikit ya, just tambahan info yang gak penting sebenarnya. Nah, Switzerland juga tempat pelarian duit investor-investor atau orang-orang kaya Amerika yang mereka lagi takut dengan kebijakan Donald Trump terhadap negaranya sendiri. Jadi ngaburin duitnya atau ngelariin asetnya tuh supaya cari aman tuh ke Swiss gitu ya. Jadi entah kenapa Swiss, negara yang indah ini, belakangan ini seringkali jadi perhatian saat ada gejolak perang dagang gitu ya.
Jadi itu tempat di tengah-tengah di mana bargaining power Amerika dan China itu sama. Nah, terus ada beberapa saham yang menguat ya, karena di Amerika potensi menguat karena mengantisipasi perang dagang yang sudah mulai mereda gitu. Jadi aku mau buka beberapa US stocks dulu ya yang potensi menguat untuk pre-bell-nya. Itu teman-teman bisa perhatikan contoh saham ini sedikit ya. US stocks aku taruh di awal, abis itu aku akan bahas Indo stocks. Kenapa begitu? Karena US stocks malam hari ini yang buka duluan dan merespon duluan, dan dia merespon duluan negosiasi antara Trump, antara Amerika dan juga China. Nah, ini Seeker Intelligent Technology Holding Limited. Ya, ini naik. Jadi futuresnya ini ada potensi dia akan naik karena rencana privatisasi oleh Geely, dan nanti aku akan bahas saham Indo, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir tentang Indo stocks-nya. Kebanyakan saham US stocks dan Indo stocks bentuknya kayak gini. Jadi perhatikan, mulai besok di morning briefing akan dijelaskan berdasarkan stage-nya. Jadi bukan berdasarkan kondisi terakhir saja. Ini stage 4, terus kemudian stage 1 breakout, ini stage 2. Jadi sudah mulai beralih menuju uptrend semua. Hampir semua saham. Terus kita mau lihat juga contoh saham yang lain. Ini ada saham Disney. Disney ini juga dia bentuknya sama, Indo stocks juga sama. Aku mau kasih lihat bahwa saham global ini bentuknya juga udah mirip-mirip ya. Jadi teman-teman perhatikan, ini Disney. Disney ini naik 6,5% setelah laba kuartal 2-nya dia ngalahin expectation gitu. Oke, nah perhatiin di sini kayak gini. Nah, ini dia lagi mau beranjak menuju stage 2. Ini batas di stage 1-nya. Bentuknya mirip ya. Jadi mulai terjadi belokan atau transisi dari downtrend, terus kemudian ada pattern bullish reversal di bawah atau pattern kayak U, V gitu, terus kemudian mulai naik. Yang ada di TokTok, yang ada di YT, boleh langsung aja ke Igoy untuk lihat chart yang aku share. Nah, ini AMD Advanced Micro Device, ini yang punya Lisa Su, dia itu sepupunya Jensen Huang ya. Jadi mereka sekarang kompetitor gitu ya. Oke, perhatikan masih downtrend, tapi kalau diperhatiin, kalau perang tarifnya berakhir, AMD dan Nvidia ini bakalan dapat sentimen positif. Nah, teman-teman kalau misalkan mau trade US stocks di Indo udah banyak banget ya broker-broker yang bisa membantu Anda untuk trade US stocks dengan nominal yang sangat kecil sekali, $1 saja, dan bisa mulai dari 16.000 rupiahan. Nah, ini contoh ya beberapa saham yang udah mulai ada tanda-tanda naik dan potensi diuntungkan dengan adanya pertemuan antara Amerika dan juga China di Switzerland atau di Swiss. Oke, nah sekarang kita mau ke market Indonesia. Di Indonesia hari ini saham metalsnya lanjut naik. Ini melanjutkan pembahasan kemarin, saham metals naik. Yang pertama, sentimen yang pertama itu pastinya dari harga emas. Harga emas kan masih naik lumayan tinggi, dan result laporan keuangan beberapa emiten emas seperti contohnya Antam memang tinggi. Tapi kemarin di live kemarin saya ada bahas bahwa sebenarnya yang jadi benang merah kenaikannya tidak hanya emas tapi juga nikel dan ferronikel. Jadi di Antam sendiri itu naiknya bukan cuma karena naik dari revenue emas saja, tapi dari nikel dan ferronikel. Nah, terus hari ini juga ada kabar Bill Gates ke Indonesia, katanya mau ngebantu makan bergizi gratis, terus mau ngebantu untuk pengobatan atau vaksin ya, pengobatan atau vaksin untuk TBC, dan sudah ke Singapura untuk buka cabang buat Gates Foundation. Impactnya apa buat market Indonesia? Kayaknya nggak terlalu langsung berdampak pada saham Indonesia sih. Ini minor aja. Jadi minor aja sih sebenarnya, nggak ada dampaknya yang signifikan. Yang paling penting sebenarnya pertemuan antara Amerika dengan China di Swiss, dan besok dini hari ada pengumuman suku bunga The Fed yang potensi ditahan karena majority pejabat The Fed itu menilai akan ada kenaikan inflation di tahun ini akibat dampak tarif tinggi Donald Trump.
Nah, jadi China hari ini tuh baru aja nurunin suku bunga 7 days reverse purchase-nya jadi 1,4%. Ini bagus buat saham-saham China yang juga listed di Shanghai Stock Exchange atau Hong Kong Stock Exchange. Bagus buat saham-saham China yang lain juga. Amerika belum akan nurunin suku bunga, dan kalau kita lihat Amerika memang yang paling lambat ya. ECB Eropa udah nurunin suku bunga duluan. Yang di Tok Tok yang di YT ke Igoy kita akan bahas saham-saham di Indonesia. Ya, jadi recap market today aku mau bahas beberapa saham yang mendorong pergerakan market hari ini. Ada saham-saham dari sektor metals, ada grup Barito, DSSA, dan juga saham dari berbagai sektor yang lainnya. Market value hari ini lumayan tinggi di pasar reguler 12,6 triliun rupiah, dan asing net sell tapi 292,52 miliar. Teman-teman yang di Tok yang di YT langsung aja ke Igoy, aku akan bahas saham hari ini. Login dulu ke Mtrade. Sorry, aku login dulu ke Mtrade ya, Mtrade ku keluar ini. Lagi dibuka terus keluar. Bentar ya. OTP cepetan, OTP kamu ditungguin ribuan orang. Mana kode verifikasi? Ayo ke Endang. Oh, ini dia. Jangan beri kode ini ke siapapun. Kodenya adalah 715253. Jangan berikan pada siapapun, malah diumumin ke ribuan orang. Sorry ya. Pas lagi mau buka ternyata pas ke logout. Kayaknya dipakai anakku nih tadi. Login di laptop dia. Oke, langsung ya. Aku mau bahas beberapa saham. Aku share ini aplikasi Mtrade aku buat Mtraders. Congrats. Hari ini kita ada profit taking jangka pendek untuk banyak saham, tapi kita juga masih nge-hold banyak jangka menengah juga. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengantisipasi surprise. Karena dalam pertemuan antara Trump dengan China, kita nggak tahu ya, Trump itu tuh sangat susah ditebak sekali. Nah, jadi kalau Trumpnya lagi kurang minum obat atau dia merasa posisinya dia tinggi, bargaining power-nya tinggi, dia bisa aneh-aneh. Jadi kita jangan selalu beranggapan positif bahwa menurut aku analisis di pasar saham tuh harus realistis, objektif, bukan cuma positif. Kenapa? Karena kalau kata-kata kita mesti berpikir positif doang, artinya itu sebenarnya tidak objektif, nggak mikir secara resikonya. Nah, jadi hari ini kita ada profit taking banyak saham, Inco 9-11%, MTech besok itu ex-date ya. Hari ini come date, besok ex-date. Jadi Mtrade jualan hari ini nggak dapat dividen ya, emang nggak tujuannya Mtrade, ini tujuannya buat trading jangka pendek dapatin cuan. Ini kita juga ada profit taking jangka pendeknya, jangka menengah masih hold. LSIP kita ada profit taking juga, Raja kita ada profit taking ya, untungnya ya lumayan lah ya, terutama MTech dan Inco up to 11%. MBMA up to 21%, kemarin kita profit taking, Harum 6-11%, ya. Terus Antam juga ya kita ada profit taking beberapa hari yang lalu, tanggal 2 Mei. Terus kemudian BBYB ini profit taking lumayan 33-35%, Era juga lumayan profit taking, APLN Tins, Aldi sempat cut loss, Citra sempat BEP, HMSP sempat cut loss, BBTN profit taking, BBYB profit taking juga. Nah, jadi banyak banget yang hijau yang udah di sell, tapi masih banyak juga yang di hold ya. Jadi cuman mengingatkan aja, jangan lupa untuk profit taking juga. Yang ada di Tok yang ada di YT, langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chart aku. Aku mau langsung aja ngebahas dari saham sektor metals dulu sebelum kita bahas saham dari grup Pak Prayogo Pangestu yang tadi juga ikutan ketemu Bill Gates. Aku mau bahas dari saham MDKA dulu ya. Jadi mas-masan tuh bukan cuma Antam doang, jadi aku mau bahas MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk ya. Oke, seperti yang aku bahas kemarin ya, ini MDKA ini dia perusahaan apa sih? MDKA ini adalah perusahaan pertambangan logam dan mineral.
Terus dia fokusnya di eksplorasi, ekstraksi, dan produksi emas, perak, tembaga, dan mineral lainnya melalui anak-anak usahanya yang tersebar di Indonesia. Nah, terus kinerjanya gimana? Kinerjanya pendapatannya naik 31%, EBITDA juga naik 36%, rugi bersihnya meningkat. Jadi perusahaan ini sebenarnya masih rugi, ya. Jadi masih rugi gitu. Maka dari itu kalau Warren Buffett nggak mau lihat dari EBITDA-nya, sebenarnya dilihat dari laba dibandingkan dengan ekuitas atau return on equity-nya. Nah, tapi secara jangka pendeknya sebenarnya saham ini tuh sudah mulai ada tanda-tanda dia mau uptrend. Nah, jadi ini ada dua downtrend line, yang hitam dan yang merah ini sudah mulai naik di sini, dan ini mulai breakout dari level 1725 ya. Jadi mulai breakout di sini. Kemarin kita ada ngetest buy. Dalam jangka pendek ada kemungkinan menuju 2000. Disclaimer, bukan satu perintah buy atau sell, tapi dekat-dekat area itu kemungkinan kita akan profit taking, tapi jika breakout kita akan hold. Nah, jadi ini MDKA ini menarik, meskipun secara teknikal dia masih secara fundamental perusahaannya masih agak-agak rugi, tapi secara teknikalnya dia sebenarnya sudah cukup menarik. Kemudian selain MDKA, dari mas-masan yang lain ini ada saham Inco. Inco ini juga menarik sekali. Oke, kalau kita perhatiin fundamentally Inco ini bagaimana? Inco atau Vail Indonesia. Oke. Jadi Inco ini lebih ke perusahaan pertambangan nikel ya, teman-teman. Ini chartnya aku tarik garis kayak gini, perhatikan. Dia ada yang bentuk V-shape recovery, ada V kayak gini. Nah, perhatikan kayak gini ya. Ini ada potensi breakout kemarin, terus hari ini tadi kita ada kasih tahu buat jual atau profit taking buat yang jangka pendek, yang jangka menengahnya masih hold dulu. Kira-kira kayak gitu. Terus kemudian sama halnya seperti MDKA, ini sebenarnya ada banyak resistance di dekatnya, sekitaran level 3110 ya. Jadi 3110 ini ada sekitaran resisten lumayan gede di sini, dan ada MA100 juga. Cuman ini awal dari uptrend. Apakah dia akan bakalan lanjut uptrend terus atau enggak? Yang penting bisa ngelewatin level 3100 dulu, oke ya. Nah, jadi sekarang posisinya udah agak nanggung, dan congrats buat kalian yang cuan bareng M-Trade. Tadi M-Trade aku bilang ada profit taking Inco buat jangka pendeknya ya. Oke, terus kemudian aku mau nge-review saham masih di permetalan yang lain. Yang kemarin aku bilang diuntungkan dari sentimen rare earth, tapi kalau Amerika udah baikan sama China, berarti ini bukan jadi sentimen positif lagi gitu. Nah, ini TINS tadi kalau nggak salah kita belum profit taking. Ya, kita belum profit taking, kita masih hold posisinya. TINS kita masih posisi cuan. Sebentar ya, aku cek dulu buat TINS-nya. Masih cuan 5-10%. Buat jangka menengahnya kita masih ngehold. Sama kayak saham-saham dari sektor metals yang lain yang baru bangkit dari downtrendnya. Jadi abis downtrend terus ini sideways, terus dia mulai ada tanda-tanda naik. Nah, kalau TINS ini dia perhentian berikutnya tuh yang mulai rawan profit taking sekitaran 1365. Yang di tok-tok yang di YT, kalau mau ke Igoy untuk lihat chartnya, Igoy aku namanya @ellenmay_official ya. Oke, terus kemudian jadi teman-teman yang mau buy kayaknya wait and see dulu ya. Yang udah punya hold aja dulu. Trennya sudah mulai membaik, tapi M-Trade sendiri untuk yang swing tradingnya udah mulai banyak profit taking. Terus kemudian hari ini tadi ada banyak saham yang bergerak aktif dari berbagai sektor. Di M-Trade itu kita ada di SMRA ya, tapi selain SMRA juga ada beberapa yang aktif lainnya. SMRA kita ada review buy beberapa hari yang lalu pas dia turun, jadi pas dia nggak aktif, dan hari ini sekarang lagi posisi cuan. Nah, ini posisinya lagi 5-6%-an ngehold cuannya.
Terus aku mau kasih tahu juga tidak hanya sektor metals belum selesai bahas sebenarnya. Pakuwon Jati ini hari ini juga breakout, dan teman-teman ini mengingatkan kita bahwa badai itu akan berlalu dan akan datang badai berikutnya. Jadi sejak tanggal 8 tanggal berapa nih ya? Tanggal 27 Maret bottomnya itu dia udah naik 30%. Jadi saya percaya juga teman-teman udah mulai banyak yang hijau, yang investing, yang value investing. Investors kita udah mulai banyak yang hijau juga. Oke ya. Nah, itu P1. Selain itu, teman-teman, maka dari itu kemarin waktu pas jatuh-jatuh di Mvest itu dengan yakinnya bilang tetap nggak apa-apa, investasi nggak apa-apa ya. Jadi dollar cost averaging ataupun teman-teman kalau mau lamsam senyamannya nominalnya, tapi tetap investasi, karena prinsipnya kalau investasi itu justru malah pas makin turun makin bagus gitu ya. Nah, sekarang udah naik semua baru pada mau investasi agak telat. Nah, ini BSDE juga sama, kita lagi nunggu retracementnya, dan ada beautiful retracement, tapi kok jatuhnya lumayan gede gitu ya. Nah, nanti kita mau cek apakah besok breakdown atau enggak. Kalau breakdown ya terpaksa cut loss dulu, tapi sebenarnya saham-saham dari sektor properti ini semuanya lagi ditungguin retracementnya gitu. Jadi kalau nggak ada breakdown kita akan tetap hold gitu ya. Nah, terus teman-teman, aku move dulu ke MTech sebelum aku lupa. Jadi MTech ini tadi kita ada profit taking ya, cuannya lumayan buat EMTK. Aku mau cek EMTK ini 9-11% di M-Trade. Itu dividend yieldnya lumayan, jadi besok ada kemungkinan harga saham akan jatuh karena besok ex-date. Jadi bisa jatuh mungkin sampai sekitar 555 atau 560-an MTech. Nah, terus aku mau balik ke metals. Harum ini metals dan batu bara. Kita juga habis bungkus cuan Harum setelah beberapa hari yang lalu kita beli di bawah sini, dan ini profit taking sekitaran, tadi aku juga nggak hafal ya, apakah semua saham ini aku punya, nggak semuanya juga ya. Ini M-Trade punya review ya semuanya 6-11%. Nah, tadi aku ngelihat ada orang yang tanya, aku ada yang ngajarin aku trading kalau cuan 1%-an gimana. Ada tuh workshopnya trading saham cuan 1%-an, laku pula, rame. Ya nggak apa-apa sih, ilmu orang lain-lain, tapi kalau aku nggak mau. Kenapa? Karena kena biaya broker gitu loh. Jadi kita trading itu nggak perlu melulu yang activity-nya tinggi terus. Kita nungguin aja. Itu kayaknya pakai strategi kuantitatif trading, quant trading. Kita nungguin aja momen yang lebih bagus, yang lebih efektif, lebih efisien. Jadi cuannya bisa lumayan, nggak 1%-an. Kayak cuan di atas 7% tuh udah bagus loh by the way, karena 7% tuh bunga deposito yang udah tinggi banget. Anyway, kenapa bandinginnya kayak gitu? Karena marketnya kemarin lagi bearish banget gitu ya. Terus kemudian aku mau ke PESAP yang masih ke metals ya, saham-saham metals. PESAP kita juga profit taking karena dia lagi sideways banget, trennya beda nih sama teman-teman metals lainnya kayak Inco MDKA yang udah mulai uptrend, dan apalagi Antam. Ya, jadi Antam tinggal ngehold aja, siap-siap profit taking yang punya Antam. Tinggal ngehold aja, kalau masuk di atas agak-agak ketinggian, jadi better wait and see dan gunakan akal sehat. Oke, terus kemudian Saratoga tadi baru aja naik ya. Aku mungkin move ke, aku ke MBMA dulu deh. MBMA, ini M-Trade ada profit taking sekitar 15-21% kemarin jangka pendek, tapi jangka menengahnya tuh masih cakep banget. Aku suka patternnya tuh ya, masih cakep sih. Jadi yang jangka menengah kita masih ngehold aja buat MBMA ini gitu. Oke, terus ya kayak gini ya. Jadi kalian yang ngerti charts bisa baca ini inverse head and shoulders, but the most important is to understand posisinya dia lagi di cycle tuh di mana. Ini di awal stage 2-nya, jadi di awal tren naiknya. Yang di TokTok, yang di YT, ke Igo yuk untuk lihat charts di Elon May _ official.
Oke, terus aku random ke sektor yang lainnya, masih di sektor komoditas. Indika Energy sempat melaju, rally tinggi, terus kemudian dikasih retracement. Kita ada buy on retracement dan profit taking. Jangka pendek udah profit taking belum ya? Oh belum, kita masih belum profit taking. Udah belum sih Indi? Kayaknya belum deh hari ini. Coba saya cek dulu. Indika Energy, Indi. Oh, jangka pendeknya udah, ternyata jangka menengah yang belum. Ya, jadi ini cakep juga gitu. Maka dari itu kalau ini model-model misalkan kayak Antam tadi, ditunggu retracementnya kayak gini aja. Oke ya. Terus selain Indi, kita mau lihat LSIP. Sebenarnya kalau trading pakai chart aja bisa nggak sih? Bisa banget sih, nggak perlu pakai berita atau pakai kabar-kabar sana sini, itu bisa banget. Karena kadang-kadang kalau pakai kabar-kabar sana sini agak bias juga. Jadi aku pernah dapat info dari institusi, bukan info sih ya, ini logika analisis aja gitu, bukan insider info. Logikanya tuh menarik banget. Teams itu waktu itu dibilang sangat bagus karena laporan keuangannya bakalan oke. Tapi ternyata harga sahamnya tuh turun loh beberapa bulan gitu. Ya, kenapa? Ya karena view investing itu agak beda dengan view trading. Jadi kadang-kadang si orang ini ngomong bagus, dia kacamatanya apa? Kalau kacamatanya long term, kita persepsinya untuk trading jangka pendek kadang-kadang malah nggak works, nggak cocok. Jadi kalau trading itu ya kita pakai chart aja. Kalau ada berita-berita yang dalam jangka pendek tentang perang tarif atau apa, itu ngaruh nggak ngaruh, tapi semua sebenarnya sudah tercermin di grafik gitu ya. Oke, jadi tadi misalkan bilang, oh kalau ngelihat chart doang kenapa mesti perhatiin Donald Trump sih? Karena kalau bicara soal Donald Trump dan projection laporan keuangan itu beda. Projection laporan keuangan itu bicara soal fundamental jangka panjang. Kalau bicara Donald Trump, dia apa yang dia omongin setiap hari itu berpengaruh untuk jangka pendek. Dan aku ingat banget saat dia memimpin jadi presiden dulu, itu sangat ngaruh banget. Yang ada di TokToknya ada di YT, langsung ke Igoy, aku lanjut bahas LSIP. Perusahaan perkebunan London Sumatera hari ini strong uptrend. M-Trade, let me check, M-Trade masih hold atau sudah tidak? Mestinya masih, bentar, let me check ya. LSIP London oh iya, jangka pendek, jangka menengah masih hold karena hari ini candlenya masih full Marubozu dan potensi sampai ke 1295. Kalau 1295 berarti cuannya kita sekitar mungkin jika tercapai bisa sampai 12%-an. Tapi nggak harus sampai 12% untuk profit taking kalau misalkan candlenya jelek. Sebaliknya kalau sampai 1295 breakout ya kita masih akan hold. Terutama buat jangka menengah. Oke ya. Masih boleh beli nggak? Posisinya udah banyak yang nanggung per hari ini ya. Jadi kita suka saham-saham yang lagi ada retracement dan saham-saham apa yang lagi ada retracement. Besok kita akan bahas di morning briefing M-Trade. Nah, aku mau ke saham yang lain. Ini ada saham yang lain juga yang kemarin kita sempat profit taking. Kok kemarin? Hari ini ya profit taking ya? Tunggu. Raja, let me check Raja sudah dijual atau belum. Raja, ya Raja jangka menengah udah profit taking nih. Jangka pendeknya masih hold. Nah ini yang bisa di TikTok. Ini aku kasih contoh satu aja ya analisisnya di sini biar kalian ngerti ya. Ini aku demen banget, suka banget, banyak banget saham-saham yang kayak gini. Ini turun, terus dia ini stage 1 breakout dari sini. Nah ini stage 2-nya, dia tuh baru membentuk anak tangga yang kedua. Ini anak tangga pertama, ini anak tangga kedua. Jadi masih sideways di anak tangga keduanya. Nah jadi kalau mau ngehold buat jangka menengah tuh sebenarnya nggak telat-telat amat sih kalau baru mau beli sekarang. Tapi di sini saya bukan lagi mau suruh kalian beli, cuman mesti harus ngerti secara trading ada pembatasan risiko atau stop loss juga ya. Nah jadi ini sebenarnya nggak telat-telat amat buat jangka menengah, tapi udah bukan best price-nya. Nah jadi kalau misalkan nanti ada retracement sampai 21110 dan pattern candle dan volumenya bagus, nggak jelek patternnya, kita masih akan hold. Oke, nah itu tadi ada banyak saham yang aku udah bahas. Terus aku lagi mau nge-review juga nih buat saham
PNLF yang kita ngelihat juga sama patternnya tuh, saham US stock juga sama. Ini adalah early bull market, asalkan Donald Trump tidak aneh-aneh ngomongnya, nggak aneh-aneh lagi lah. Kalau dia aneh-aneh lagi, dia misalkan pertemuannya dengan China ini tidak berjalan dengan lancar ya, untuk negosiasi dengan China tidak lancar, nah itu sangat berisiko buat market. Tapi kemungkinan besar lancar atau enggak sih? Kayaknya kemungkinan besar lancar, karena Amerika sendiri sekarang lagi susah kondisinya. Kalau nggak dapat produk-produk dari China, nggak dapat rare earth dari China, itu sampai, perhatiin ya, bargaining power ya. Trump tuh kan orangnya seenaknya sendiri. Dia tuh waktu sama Zelensky datang ke Amerika, itu kan nggak ngelihat muka Zelensky banget. Jadi kalau dia nggak seneng, dia itu bakalan bakalan mempermalukan Zelensky, kayak marahin Zelensky di depan umum, depan publik kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa bargaining powernya Zelensky itu udah lemah gitu loh di depan Amerika. Tapi kemudian belakangan di Vatikan, Trump meeting dengan Zelensky berdua dan ngomongin soal rare earth. Sekarang bargaining power Zelensky agak-agak naik lagi, dan Amerika dapat rare earth dari Zelensky, dari Ukraina gitu ya. Nah, kita nggak tahu apakah ini cukup. Kayaknya nggak cukup, sepertinya nggak cukup rare earth-nya ini. Jadi kalau selama Amerika posisinya masih kalah sama China, pertemuan di Swiss ini Amerika dan China masih akan berjalan dengan baik. Dan kalau pertemuannya berjalan dengan baik, maka harga emas bisa turun, bisa melandai, dan sahamnya naik. Tapi sebaliknya, kalau sampai dia menggila, kadang-kadang memang cara berpikirnya tuh nggak masuk akal. Jadi lihat aja, ngapain sih dia ngepost dia tuh foto AI pakai seragam atau bajunya paus, seakan-akan dia tuh jadi pope ya, jadi paus gitu, terus ditaruh di akun Instagram kepresidenan Amerika dan White House. Itu kan menurutku loh, kalau menurutku itu agak nggak waras ya. Aku nggak tahu menurut kalian waras atau enggak. Nah, jadi segala sesuatu bisa terjadi meskipun banyak orang itu berasumsi atau berasumsi atau menilai pertemuan di Swiss dengan China ini akan berjalan dengan baik, tapi belum tentu. Pokoknya dia tuh gila banget gitu loh. Maka dari itu M-Trade memutuskan untuk profit taking beberapa saham yang dalam jangka pendek tuh udah cuan, dan kita nyisain separuh saham yang sama, tadi disisain separuh buat jangka menengah. Teman-teman yang pengen join M-Trade langsung aja. Kalau nggak salah this week ada promo ya, sampai paling lambat hari Sabtu nanti. Langsung aja ke emtrade.id, dan pesan aku sangat penting sekali. Kalau kalian join M-Trade, pesan aku adalah kalian harus nonton M-Trade Academy-nya. Menu utama kita bukan menu stock recommendation. Ini namanya trading ideas, just ideas. Jadi menu utama kita adalah edukasi ya. Jadi di M-Trade Academy ini adalah edukasi, teman-teman pelajarin ini adalah Bible-nya atau ini adalah SOP-nya ya. Jadi SOP-nya tuh apa nih? SOP atau cara trading atau prinsip trading. Teman-teman langsung aja ke emtrade.id atau DM aku EMT, yang DM EMT ya, atau langsung aja ke emtrade.id yang DM EMT 57 nanti akan langsung dibantu oleh tim aku, akan di follow up untuk daftar M-Trade 1 tahun ya, dengan diskon yang spesial buat teman-teman semuanya dan terbatas. Oke ya. Nah, tapi buat teman-teman yang pengen ikut webinar dulu, webinar 2 jam, webinar gratis 2 jam, cara belajar trading untuk saham kripto dan US stocks, saham Indo bisa dipakai untuk apa aja. Trade anything made easy, M-Trade Start 2, tulisnya M-Trade Start di DM aku. Sabtu 10 Mei jam 10 pagi. Jadi kalau nulisnya M-Trade Start, Anda akan dapat balasan URL acara, daftar acara. Tapi kalau Anda nulis EMT57, Anda akan dibantu untuk daftar M-Trade 1 tahun dengan special discount. Oke ya, nah langsung lanjut lagi ke saham PNLF. Yang teman-teman yang di TokTok, yang di YT.
Ini saham menarik sebenarnya. Ketika saham banking yang lain naik, dia nggak naik. Saham banking yang lain turun, dia nggak turun, tapi belakangan ikut turun juga. Nah, yang menarik dia cepat naiknya, dan ketika dia naik, dia ngebentuk, dia naik kenceng, pokoknya kita nggak mau kejar, kita nunggu retracementnya. Sekarang lagi flag, lagi retrace, ya nggak tahu nanti bakalan breakout atau enggak, tapi kita merasa lebih aman seperti itu. Oke ya. Nah, terus kemudian selain PNLF, terus kemudian M-Trade tadi, teman-teman kok yang dibahas tadi mulu sih, yang besok gimana, yang besok ya dibahas di M-Trade gitu. Nah, ini Saratoga ini juga breakout, jadi ada banyak saham yang breakout. Ini sebenarnya secara psikologis menunjukkan bahwa investor institusi atau investor besar itu mereka lebih confident di market ya. Jadi volume transaksi besar seperti ini yang terjadi, teman-teman yang di TokTok yang di YT ada di IG aku @LME_official. Volume besar seperti ini tuh tidak terjadi sesaat saja. Tidak terjadi karena retail, tapi volume bisa segede ini, thank you gift-nya Lestia. Itu terjadi karena investor institution atau the whale. Nah, secara tren besarnya Saratoga masih downtrend, tapi besok bisa lanjut breakout. Ini kalau bentuknya kayak gini, nggak ada sentimen negatif, ini besok bisa lanjut breakout. Nah, terus kemudian ada satu saham lagi yang tadi kita juga udah review buy. Jadi teman-teman kalau yang di live mungkin agak-agak laggard, tapi kadang-kadang aku kasih ke depan juga sih gitu. Cuman kalau benar-benar yang mau yang real time, ya teman-teman ikut M-Trade aja. Dan fokusnya belajar di e-course-nya dia, jangan cuman nganggap ini kayak dukun togel. Sekarang udah nggak musim togel ya, jadi jangan dianggap kayak dukun apa ya, jadi dukun gambling gitu, nggak mau ya, nggak boleh. Karena kita bekerja berdasarkan sistem juga, dan kita mau ajarin teman-teman sistemnya melalui M-Trade Academy itu tadi. Nah, ini untuk jangka pendek TOWR memang sudah uptrend ya. Ini tren turun jangka pendek, ini sideways jangka pendek, ini uptrend dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka menengah panjangnya sebenarnya dia masih downtrend per hari ini. Hari ini tadi mau breakout tapi nggak jadi, cuman kemungkinannya untuk lanjut breakout ke depan besar. Sekali lagi teman-teman, aku mau update untuk FOMC meeting ya, kapan Jerome Powell atau ketua The Fed, Bank Sentral Amerika, itu akan lebih dovish di tengah tekanan tarif. Dovish itu artinya memberikan sentimen kebijakan yang positif buat market ya, gampangnya gitu. Nah, jadi poin yang pertama, suku bunga kemungkinan akan tetap di 4,25 sampai 4,5% di Amerika. Fokusnya masih pada pernyataan Jerome Powell. Buat yang masih pemula yang nggak ngerti, suku bunga di Amerika sangat menentukan sekali pergerakan harga saham. Kenapa? Jika suku bunga turun, harga saham naik. Jika suku bunga naik, harga saham turun. Saya udah sering jelaskan kenapa, dan saya akan jelaskan lagi nanti di konten yang terpisah. Ya, intinya logikanya kayak gitu, biar kalian ngerti dulu apa yang aku omongin. Kalau nggak ngerti nanti kalian bingung deh. Ya, follow aku yang baru aja nonton, yang baru kenal aku, follow aku ya. Dan aku lagi live di Igoy @LME_official, follow Igoy aku juga karena aku aktif di situ. Yang kedua, Jerome Powell itu diperkirakan masih netral dan belum ngasih signal pemotongan suku bunga. Tadi aku udah bahas juga, data ekonomi masih cukup kuat, pengangguran rendah, upah stabil, tapi belum cukup lemah untuk menjadi alasan pemotongan suku bunga. Tarif Donald Trump ini bisa jadi pemicu perubahan kebijakan. Dampaknya diprediksi terjadi bertahap, ada penimbunan barang, PHK, dan krisis rantai pasokan. Dan market itu memprediksi bahwa pemotongan suku bunga bakalan mulai terjadi di bulan Juli, tapi ini just spekulasi di market aja, tergantung data ke depan gimana. Nah, pertemuan membahas perang dagang Amerika China di akhir pekan ini sangat dinanti-nanti. Jadi harapannya ke depan itu market bisa bullish. Maka dari itu hari ini banyak banget insti atau big money yang mereka nyolong start beli saham. Makanya ada beberapa saham yang breakout, macam Saratoga itu tadi juga breakout ya, bisa mempengaruhi sentimen market. Nah, jika positif maka harga saham bisa naik. Tapi aku mikirnya agak-agak kontrarian kayak Warren Buffett ya. Kontrarian gimana? Aku mikirnya kontrarian gini, kalau Antam tuh udah naik terus setinggi itu, dan ini sentimennya banyak yang melihat bahwa kondisinya kok agak-agak membaik gitu. Nah, itu jika memang penyebabnya adalah karena pada berburu emas dan revenue-nya Antam naik sekali dari harga emas naik tinggi, kuantiti penjualan juga naik,
itu ya ke depan bisa agak melandai gitu aja sih. Dan fokusnya teman-teman kalau mau dapat cuan besar sebenarnya bukan beli di pucukan, tapi beli di bawah jual di atas. Oke, aku mau buka komen dari teman-teman semuanya. China udah memangkas suku bunga, which is itu bagus untuk saham-saham China. Bank Indonesia lagi mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga. Rapatnya tanggal 20 sampai 21 Mei. Kalau memang dia nurunin suku bunga, maka pas 20-21 Mei itu pas deket-deket aku ulang tahun, harga saham naik lagi. Ingat, pada 15 Januari, ya 14 tuh saham turun banget, 15-nya naik tinggi. Kenapa? Karena Bank Sentral Indonesia, BI, nurunin suku bunga. Big Banks miss, Big Banks-nya menurut aku udah agak jenuh BCA untuk jangka pendeknya, untuk trading ya. Jadi big banks-nya secara valuation masih murah, masih oke, terutama BRI. Tapi kalau untuk trading sekarang lagi posisi nanggung, posisi tengah-tengah. Dan Nantara gimana Miss? Udah masukkah ke pasar modal? Kita nggak tahu. Cuman katanya dan Nantara bakalan ada potensi masuk ke pasar saham, itu yang paling cepat buat muter duit, dan sekarang valuasi juga masih murah untuk big banks. Jadi ada kemungkinan mungkin saja mereka diam-diam beli. Aid Abdullah is the best, thank you. View Asri gimana? Bullish. Tapi tetap harus nggak boleh all in ya. Jadi aku masih ingat Donald Trump itu dia masih punya cash gede banget. Kenapa kok nggak masuk sekarang padahal udah reverse? Jadi dia masih mau berhati-hati. Efek India-Pakistan belum terlalu signifikan. Kalau India-Pakistan masih mata tertuju pada perang tarif dan suku bunga The Fed. DBYB masih uptrend. Kita lagi masih nungguin retracement-nya untuk bisa masuk lagi. Ciinko hold jangka menengah atau jual. Kalau di M-Trade jangka menengah hold, jangka pendek udah profit taking. Teman-teman yang butuh petunjuk harian kayak gitu, join aja M-Trade dan jangan cuman nontonin trading ideas-nya aja. Tapi yang paling penting e-course harus ditonton supaya bahasanya sama, cara berpikirnya sama. Oke ya, APLN hari ini juga cakep, yes. Properti cakep semuanya. Alhamdulillah, Antam cuan gigi. Oke. Terus Adaro patternnya juga menarik, dia lagi ada tanda-tanda pembalikan arah dari downtrend nih, dari downtrend menuju perlahan menuju uptrend, tapi alon-alon ya. Ini patternnya juga cakep kok, cuman belum bisa cepat. The Midas Hands, SMBR apa masih digoreng asal brimisus? Gak usah mikir kayak gitulah ya. SMBR udah ketinggian dan likuiditas bid overnya kecil. Dividen investing AAD harus sabar sampai kalau kamu beli sekarang mesti harus sabar dapat dividennya tahun depan. Tahun ini nggak ada dividen. Saham PP kelupaan. Saham PP pun patternnya bagus. Jadi brand kita ada buy, dan ini murni technical. Hari ini agak turun dikit ya. Jadi kita besok kalau misalkan dia nggak jadi naik ya kita akan terpaksa jual BEP atau cut loss sih. Tapi pattern garis besarnya patternnya oke. Terus kemudian Petro juga sama, Petro juga patternnya sebenarnya bagus, tapi kalau Petro udah agak-agak telat sebenarnya gitu ya. Terus agak telat untuk beli untuk Petro, oke ya. Terus kita justru malah profit taking di Petro. Dayat kalau mau join M-Trade just DM EMT 57 ya, itu buat 1 tahun, jadi dapat diskon lumayan besar diskonnya. Tapi saran aku harus nonton e-course M-Trade Academy-nya. Triseko Donald Trump, Miss maksudnya Warren Buffett ya masih punya cash banyak. Oh iya benar salah ngomong. Saratoga udah dibahas Rahmat. Terus Miss bagaimana kalau Antam Michael Lawrence sudah dibahas. Antam bagaimana kalau seperti Pani? Maksudnya apa ya seperti Pani? Nggak paham. Maksudnya turun kah? Ya semua sama akan naik dan turun, dinikmatin aja. Mesti harus ngerti cycle-nya. Atau wifi saham BMTR Lokeng Hong nggak dulu deh. Feed divisi, oke, thank you semuanya. Terima kasih udah join live aku malam hari ini. Langsung aja DM aku M-Trade Start 2 untuk join acara besok hari Sabtu. Bisa dapat gratis teman-teman, dan slotnya terbatas, kuota terbatas. Jam 10 pagi ini bisa buat trading saham, kripto, US stocks,
dan macam-macam lagi. Kedepan kita akan bikin event untuk gimana sih cara mulai trading kripto, gimana sih cara mulai trading US stocks, tapi ilmunya, strateginya harus pelajarin dulu di M-Trade Start 2 ini hari Sabtu jam 10. Dan kalau mau langsung bergabung dengan M-Trade Academy 1 tahun, langsung DM aku EMT57 ya. Jadi yang M-Trade Start 2 Sabtu nanti akan dikasih link untuk daftar webinarnya, yang EMT57 akan dibantu untuk pendaftaran hari Sabtu, untuk pendaftaran 1 tahun. Besok Kamis ya maksudnya besok Sabtu acaranya tanggal 10. Mantap Bu Jumelan, terima kasih. Will Sabarli, Nita Gusna, Nanang Prayogi, terima kasih semuanya. Amora, Yanti, Dada Marcelim, terima kasih giftnya yang di tok. Thank you semua. Salam profit, selamat malam. Dah. DM ya, Lena Teja, jangan di situ di komen, DM.